hujan itu kan supaya dijauhkan dari penyakit, musibah, bala. Nabi membalikkan punggung telapak tangan ke atas. Gitu. Itu, Pak. Nah, itu ada hadisnya gitu. Jadi makanya saya nggak berani mengatakan yang begini itu salah. Tapi saya belum tahu aja. Biar agak bijak sedikit dulu, Pak. Karena kan ada. Tapi saran saya, bapak-bapak sekarang kalau yang pernah begini, ya agak naik sedikit lah. Biar ini sudah jejar dengan bahu, ya, Pak. Ini yang hadis ini yang saya tahu gitu. Nah, apalagi begini, naik ke atas. Ya, saya tidak menyalahkan begini. Ya. Tapi kalau yang begini, itu ada akwal, landasan hadisnya. Ya, termasuk itu bagian dari itu. Itu penafsiran hadis. Oke, langsung Pak ya. Ini sedikit saja. Nah, langsung saja. Studi penjelajahan dalam tafsir hadis. Nah, ini ayatnya bahwa kita jalan-jalan itu perintah Allah. Tapi dengan catatan jalan-jalannya bukan untuk maksiat, bukan untuk dugem. Apa sih dugem itu, Pak? Apa arti dugem itu? Oh, dia menolak. Aneh. Jadi kita jalan-jalan kemana? Ke Australia. Ngapain Pak? Bisnis, boleh. Kemana Pak Taufik? Ke NTB, buka usaha baru. Nah, itu boleh. Ini, ya kan? Dan makanlah sebagian dari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut. Nah, ini ayat yang berikutnya. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Yang dibaca mana imam kita ya? Nah, ini jika baca ini kalau subuh. Ar-Rahman. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi langit dan bumi, maka lintasilah. Ini ya, kalau zaman dulu bingung kita melintasi langit. Tapi sekarang pesawat kan, Pak. Dulu orang ngawang-ngawang. Makanya Pak, penafsiran itu berkembang. Dan yang menemukan pesawat itulah bukan orang kita gitu yang pertama kali. Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi jelas ini melintasi langit ya, ada pesawat terbang gitu. Terus. Nah, termasuk ini. Lanjut. Ini kasusnya Cordoba, Spanyol, yang pernah jaya lama Islam di sana, tapi gara-gara pemimpinnya, menterinya, rakyatnya, hubud dunia, hancur. Ya, terus. Nah, langsung ke hadis saja, sekarang hadis. Nah, ini termasuk traveling kemana? Ke gunung-gunung, boleh Pak? Apa itu? Ikhtalafa ahlul ilmi fi mana manakib faqala ba'dhum manakibnya jibaluha. Traveling ke Gunung Bromo, ke Gunung Pengger. Tapi bukan mencari pesugihan, bukan mencari kekayaan, tapi Allah menciptakan gunung galunggung. Wah, masya Allah, itu seperti itu. Bukan di mana tempat pesugihan, bukan itu. Nah, itu ada itu. Di Cilacap ada, di Cilacap. Ada orang Cilacap ini. Lanjut. Terus. Nah, ini hadis Nabi. Traveling untuk apa? Untuk studi, nyari ilmu. Sahabat Jabir bin Abdullah, langsung ke artinya saja, ke artinya. Nah, ini Pak. Sahabat Jabir bin Abdullah itu hanya ingin mengkonfirmasi satu hadis. Beliau mengadakan perjalanan dari Madinah ke Syria, ke Syam.
Disiapkan onta, beli onta, bekal, hanya satu hadis. Nah, guru-guru kita di Masjid Al-Hidayah, hadisnya 10, rumah deket, nggak mau datang. Tapi bukan Al-Hidayah sini, bukan. Al-Hidayah Bekasi. Jadi kan ayat banyak disampaikan, hadis sampaikan, nggak mau tergerak. Allahu Akbar, Pak. Udah azan tuh, capek mas, kalau nonton bola Persib sama itu. Persib menang. Terus lanjut. Udah langsung aja, langsung ke gambar. Nah, ini hadis, sumber hadisnya. Baik, langsung. Nah Pak, di Maroko itu ada namanya Ma'had Muhammad As-Sadis Al-Maghribiyah. Ini untuk pelatihan. Jadi di Maroko, seluruh Maroko, masjid-masjid itu imam khotibnya, dai-nya tidak ada yang berumur 30 tahun. Minimal usianya 36 tahun. Kenapa? Saya nggak tahu. Kenapa begitu? Tapi asumsi saya, jangan diganti-ganti dulu. Yang ini dulu. Ini sana nih. Kan jangan lihat cantiknya Pak, jangan. Dan usianya. Nah, sekarang yang laki-laki deh. Usianya, ini rata-rata usia paling minim 35 tahun. Karena di Maroko khotib, imam, dai itu wajib ikut pendidikan selama satu jika masih LC atau SAG, SPDI, pelatihannya setelah lulus kuliah nunggu umur 35 dan nanti masuk ke sini 3 tahun kalau LC. Kalau sudah MA, pelatihan di sini 2 tahun. Kalau sudah doktor, setahun saja cukup. Di sini masuk sini. Nah, persyaratannya 1, harus hafal Quran 30 juz mungkin. Maka seluruh imam di Maroko itu wajib hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Wajib. Dan wajib minimal S1. Tapi S1-nya tidak boleh bidang lain, harus bidang agama. Imam khotib ya ahli tafsir hadis, tafsir Quran, fikih begitu. Terus. Nah, ini kami di depan mahasiswa tadi itu Pak rektornya yang pakai peci merah itu Pak rektor, yang pakai dasi itu Duta Besar RI untuk Maroko, yang paling ganteng pakai hijau biru. Yang paling ganteng kan ini kan? Lanjut. Ini sebetulnya ada videonya, cuman nggak dibawa banyak. Nggak usah. Kondisi pelatihannya. Nah, mereka masuk asrama. Pak Taufik punya istri, punya anak, punya suami. Suami ketika punya istri di rumahnya punya anak 4, dijamin kehidupannya. Ini sama dengan Hidayah gitu kan. Dijamin kehidupannya. Jadi kehidupan rumah tangganya dijamin. Terus di sini makan sarapan, makan siang gratis, enak. Kemudian dapat uang saku $200 per bulan. Di luar subsidi rumah tangga. Umpama kebutuhan pokok rumah tangganya itu 10 juta, berarti dia terima 10 juta ditambah $200. Anak 4-nya kena DBD, masuk rumah sakit gratis total. Gak ada rumah sakit bayar bagi mereka. Gak ada yang bayar. Dan gak ada BPJS. Gak ada BPJS, kan gratis. Terus. Nah, setelah lulus dari pelatihan, nanti penempatannya di sini, Pak. Penempatannya. Contoh, Ustadz Alvin MA. Alamannya di mana nih? Bojongkulur, ini Bojongkulur ya.
Itu kecamatan apa? Nah, Bojongkulur, kecamatan Gunung Putri. Maka Ustadz Alvin MA itu ditempatkannya di wilayah kecamatannya. Dan yang terdekat dengan rumahnya. Umpama yang dekat itu Blok W Mas Al-Hidayah, maka pemerintah melalui beliau ini, kepalanya, ini menempatkan orang sesuai dengan domisilinya. Supaya apa? Sekarang kita kan enggak. Ustadz Alvin MA, tugas di mana? Jakarta Timur. Wah, mobil, bikin macet. Di sana enggak. Jadi PNS sana itu, kalau guru SMP, guru SMA, ditempatkan di mana dia tinggal. Enggak perlu pakai motor, apalagi mobil, cukup jalan kaki. Di sana begitu kebijakannya. Nah, kita kan enggak. Guru SMA negeri 24 Jakarta, tinggal di Gunung Putri. Wah, mobil, udah berapa jam? Macet, gitu kan? Nah, ini sana begitu. Di sana nggak bisa. Al-Hidayah ngundang Dr. Taufik. Dr. Taufik mana? Yang tugas di mana? Galaksi, nggak bisa. Pengen ganti imam nggak bisa. Jadi pergantian imam itu bukan tanggung jawab DKM, tanggung jawab pemerintah ini. Majelis Ilmi Al-A'la. Tapi ketika Bapak pengen ngundang ustadz tertentu, bikin surat ke sini, nanti dilihat boleh atau tidak gitu. Tergantung ini. Kalau Bapak ngundang saya tinggal WA, insya Allah bisa selesai. Nah, gitu. Yang mutusin saya. Tapi kalau di sana yang mutusin dewan. Gitu. Lanjut. Nah, ini kami sedang negosiasi untuk penambahan kuota mahasiswa. Jadi banyak mahasiswa kita di Maroko. Jadi kerajaan gak begitu besar, tapi lebih makmur dalam banyak sisi gitu. Banyak sisi. Nah, kemarin saya rapat MUI, saya bilang MUI jangan hanya sebagai status saya orang MUI, jangan. Karena banyak program yang dapat kita serap dari luar. Dan itu gratis untuk anak kita. Umpama yang daftar Ustadz Alvin, maka nanti beliau pulang pergi berangkat, istrinya jangan berapa, anaknya berapa, dijamin Pak hidupnya. Tinggal, tapi tetap tinggal di mana nih Pak? Bojongkulur itu berapa biaya kehidupan rasionalnya begitu. Nanti yang mempelajari mereka, oh cukupnya sekian. Nah, beliau di sana dapat uang saku, meskipun nggak besar, hanya 200 dolar. Tapi makan sudah enak. Sarapannya itu, sana nggak pakai nasi, sarapannya roti, telur rebus, salad, buah. Selesai. Makan siang, kebuli, hafsa, ganti-ganti, kebuli, hafsa, biryani itu, baru pakai nasi. Kalau malam pakai kebab, tapi kebabnya gede Pak, kebabnya gede. Saya coba satu nggak habis, tapi enak. Lanjut. Nah, sekarang Al-Qarawiyun, kampus tertua di dunia, bukan di Islam. Sebelum Amerika ditemukan, sebelum Jerman maju, Prancis maju, Spanyol maju, Ibnu Sina nulis ilmu kedokteran di sini, di tempat ruangan ini. Ibnu Sina, Afesin, dokter Islam yang menyerujukan dokter-dokter seluruh dunia, di sini nulis disertasinya. Kampus tua, tapi yang tua ini Pak masih kokoh berdiri. Bangunan tanpa besi, tapi sampai hari ini ratusan tahun masih kokoh hari ini. Nah, ini dari MUI Pusat, Ketua Umum Persis, Profesor UNJ, LIPI, ada dari NU, dari Muhammadiyah. Nah, saya mewakili, saya jubir, juru bicara, karena ada jubirnya yang berbahasa Spanyol, berbahasa Arab, dan berbahasa Inggris. Baik, lanjut.
Ini sedang diskusi sama bendahara MUI. Kenapa? Karena mau ngirim itu tetap apa namanya, pembuatan paspor, pembuatan visa, nah itu yang ngurusi. Saya minta tolong ke beliau supaya menyiapkan, jangan sampai peserta dibebani dengan pembiayaan. Karena MUI sudah punya channel untuk memberangkatkan itu. Lanjut. Ini Rektor Al-Qarawiyun, Pak Rektor, Wakil Rektor. Nah, besok Selasa kami berjumpa dengan beliau ke Indonesia. Tadi untuk menindaklanjuti, kita akan mengirim para imam, calon khotib di sana. Tapi di sana itu Pak, mazhab Maliki. Nah, orang Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, ketika belajar ke sana langsung diarahkan ke mazhab Syafi'i. Ketika belajar orang Qatar, maka langsung diarahkan ke kelas mazhab Hambali. Apa maksudnya? Jangan bawa Maliki kamu ke negerimu. Jangan bawa Maliki kami ke Qatar. Qatar Hambali, tetap bawa Hambali, gitu Pak. Maksudnya apa? Nah, kalau kampus saya kan enggak. Saya membawa Saudi ke Indonesia. Saya membawa Al-Azhar, macam-macam. Di sini nggak boleh. Disarankan dengan sangat keras agar ketika pulang ke Indonesia jangan melawan arus yang berjalan di Indonesia itu, Pak. Lanjut. Nah, ini nih. Para imam, dai-daiyah harus ikut pelatihan dan sertifikasi di lembaga. Jadi di sana nggak bisa lulus LC langsung ceramah, nggak bisa. Lulus MA hafal Quran langsung praktik jadi imam, nggak boleh. Sebelum mendapatkan sertifikat. Yang menentukan lulus tidaknya ini lembaga Ma'had Muhammad, penempatannya MIA, gitu. Jadi meskipun cum laude, summa cum laude di kampus pinter, belum bisa menjadi khotib dan imam. Karena itu khotib imam itu ditunjuk oleh pemerintah melalui pelatihan dan penunjukannya oleh lembaga MIA. Kuliah gratis, asrama gratis, berobat gratis, dan dapat tunjangan $200 per bulan saku. Lama pendidikan 1 tahun untuk yang sudah doktor, 2 tahun untuk yang sudah magister, dan 3 tahun untuk yang baru LC. Nah, yang kelima tadi itu ini terkait dengan